Kalau dipandang sesuatu tampaknya kecil, seperti tidak memiliki kelebihan apa-apa. Tetapi perkara tersebut begitu besar dan begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini ada makhluk yang sangat terkutuk. Semua orang tahu, yang goda manusia, ngajak manusia ke neraka, menentang perintah Allah, namanya adalah iblis laknatullah alaihi. Tapi iblis yang begitu buruk seperti ini, dia ngaku kalah dengan makhluk yang perasaan iblis lebih buruk daripada iblis. Siapa namanya? Fir'aun laknatullah alaihi. Jadi ketika Fir'aun laknatullah alaih, dia ngaku jadi Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan semesta alam. Iblis itu langsung sungkem ke Fir'aun itu. Datangi istana Fir'aun itu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Fir'aun, kamu kenal saya apa enggak? Saya ini iblis laknatullah alaih, kamu tuh murid saya dulu, tapi sekarang kamu sudah menjadi guru saya. Sejelek-jeleknya saya, seburuk-buruknya saya, tapi saya ngaku jadi Tuhan itu enggak pernah. Bukan hanya enggak pernah, bayangkan pun tidak. Kamu ini murid saya, tapi sudah berani ngaku jadi Tuhan. Sekarang angkat saya jadi muridmu Tuhan. Jadi iblis yang begitu buruk itu masih kalah dengan yang namanya Fir'aun. Fir'aun yang begitu buruk ini masih kalah dengan yang namanya Abu Jahal. Kenapa Fir'aun kalah dengan Abu Jahal? Kalau Fir'aun itu sebelum meninggal dunia, dia pengen tobat. Saya pengen tobat, iman dengan apa yang diimani Bani Israel, iman dengan Allah. Fir'aun ketika tenggelam itu berusaha syahadat, berusaha iman dengan Nabi Musa, berusaha iman dengan Allah, berusaha iman dengan apa yang diimani Bani Israel. Sampai dalam Quran diceritakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Hei Fir'aun, masa tobatmu sekarang, dulu kamu merusak terus? Gak bisa. Fir'aun itu seburuk-buruknya manusia, tapi ketika nyawanya sudah mau copot, dia ingin tobat. Tapi kalau Abu Jahal tidak. Ketika dia sudah mau dibunuh, diserang oleh orang Madinah, anak muda, nyawanya sudah mau lepas, apa kata Abu Jahal? Aduh, kenapa yang bunuh saya ini anak muda, anak petani? Coba kalau yang bunuh saya Muhammad, yang bunuh saya tokoh-tokoh Islam, tentu saya akan lebih mulia. Masa yang bunuh anak kecil gitu? Abu Jahal itu menjelang meninggal tobat pun nggak tinggi, saking sombongnya di atasnya Fir'aun. Tapi Abu Jahal yang begitu buruk ini, ada yang lebih buruk lagi dari Abu Jahal. Sebagian ulama mereka mengatakan yang lebih buruk daripada Abu Jahal itu Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab lebih buruk? Karena Abu Jahal ini tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang secara sharih, secara jelas menyebut namanya Abu Jahal, tidak ada. Tapi kalau Abu Lahab, orangnya masih sehat, masih bisa bernafas, masih bisa lari, masih seger, sudah turun ayat yang menunjukkan Abu Lahab akan masuk neraka dan pintu tobat sudah ditutup untuk dia. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangannya Abu Lahab, binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, usaha dia tidak akan bisa memberi manfaat kepada dia, harta dia tidak akan bisa memberi manfaat kepada dia. Saya selana ramdhat lahab, kelak Abu Lahab nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang begitu berkobar-kobar.
wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang sering menebar fitnah. Jadi suami istri sakinah mawaddah warahmah di dunia dan di neraka bareng itu Abu Lahab bersama istrinya. Nas Al-Quran ini dua orang langsung wa imra'atuhu sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu itu suami istri sudah ditutup pintu tobat. Fi jidiha hablum min masad, nanti di lehernya akan diberi tali-tali dari besi. Orang yang begitu buruk, hidup masih sehat, masih bernafas, tapi sudah ditutup pintu iman dan diberi kabar kamu tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya. Orang yang seperti itu, yang seburuk itu, ketika datang berita dari Thuwaibah, yaitu budaknya, Tuan, ini ponakanku Tuan sudah lahir. Ponakan saya lahir, anaknya Abdullah. Iya, Muhammad bin Abdullah bin Abdullah sudah lahir Tuan. Itu Abu Lahab seneng, mukanya berbinar-binar, loncat-loncat, saking senangnya dia mengatakan pada budaknya, wahai budakku, karena kegembiraan saya dengan kelahiran Muhammad, kamu saya merdekakan. Maka para ulama mengatakan manusia yang terburuk di dunia itu ketika maulid Nabi masih gembira, masih senang, sampai bikin syukurannya memperdekakan budak, harganya mahal. Kalau ada orang Islam, ada orang manusia kok gak gembira dengan kelahiran Nabi, gak mau maulidan, itu perlu belajar lagi dengan Abu Lahab. Gak perlu belajar dengan ulama tentang maulidan, gak perlu belajar dengan habaib, gak perlu belajar dengan Abu Lahab. Abu Lahab sudah paham pentingnya maulid. Maka dalam Bukhari diceritakan dalam kitabun nikah, kitabur Ridha, itu Abu Lahab pamannya Nabi jumpa dalam Sayyidina Abbas pamannya Nabi berjumpa dengan Abu Lahab, dua-duanya pamannya Nabi. Sayyidina Abbas pamannya Nabi yang iman, Abu Lahab pamannya Nabi yang tidak iman. Maka Sayyidina Abbas ini jumpa dengan Abu Lahab dalam mimpinya. Tuan, gimana keadaan kamu di akhirat wahai Abu Lahab? Maka Abu Lahab mengatakan, hali kama tara, keadaanku ini sebagaimana yang kamu lihat. Siksa Allah itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Neraka itu begitu mengerikan. Dalam riwayat lain, orang itu kalau dimasukkan neraka, maka kulitnya itu ditebalkan. Wa ghiladu jildihi masiratu thalath. Kalau orang dimasukkan dalam neraka, itu kulitnya ditebalkan sampai jarak 3 hari perjalanan. Supaya apa? Supaya nanti panasnya api neraka itu bisa terasa di seluruh lapisan-lapisan kulitnya. Kalau kulitnya tipis seperti itu, kena neraka api sedikit, ya yang terbakar sedikit. Tapi kalau kulitnya tebalnya 3 hari perjalanan, dia akan merasakan perih di lapisan 1, 2, 3, 4. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Orang ahli neraka itu